kan sama Mbak Lia? Ya. Tentang masalah keluarga. Keluarga. Kenapa sih? Di keluarga itu kenapa? Mbak Lia kenapa? Tadi mereka itu ya anaknya ketika gitu kesini tuh nggak dibolehin gitu, kemana-kemana nggak dibolehin, tempat itu udah pokoknya kan anda tuh aku merasa gimana punya aku nggak mau ya apa sih aku udah sampai rasanya pengen keluar tuh Mbak. Gak enak rasanya ya, kayak apa sih ke kampung gitu, padahal cuma kesini gitu kan. Ya terus coba salah Banyak kesalahan jadinya gak enak kan. kasih ruangannya gitu Mbak, jadi kasih ruangan Untuk sendiri kalau aku kan mau ketemu kita tapi nggak bisa jadinya aku itu ada Mbak merasa capek dan capek itu punya keluar tapi nggak bisa gitu kan nggak ada rumah kan nggak mungkin ya, sebenarnya kita kan sebagai anak juga kan, apalagi orang tua itu kan banyak sekali yang udah dikasih sama kita gitu kan, entah itu dari waktu, dari segi ekonomi gitu kan banyak. Terus dari tentang tadi ya barusan kan tentang ketekangan gitu kan, ketekangan tuh gimana sih, maksudnya ketekangan dari gak boleh main teman atau gimana? nggak boleh kawannya bebas jadi aku itu cuma aman cuman aja bukan yang ngikutin gaya-gaya dari bebasnya ya terus aneh juga disalahin terus itu kayak hampir apa itu ada orang tuanya itu gak bisa rasanya anaknya maunya itu orang tuanya itu dipikir orang tuanya itu Mbak dimengerti terus Sedangkan kita mau dimengerti juga kan ya. kan aku kemarin kan sempat melawan Ya, anak dia bilang kamu udah berani gitu melawan orang tuanya gitu kamu diajarin siapa gitu ya aku diam aja kalau melawan lagi kan nggak mungkin dia dibilang anak durhaka kalau diam kan dibilang nggak menghargai orang tua ini aku harus gimana Bang kalau gitu kamu Mbak itu yang dikekang atau di apa ya namanya, merasa apa sih nggak boleh ini nggak boleh itu bentuk perhatian sama orang tua. Kayak misalnya aku nggak boleh ke sana sama teman, aku nggak boleh apa ya berteman sama yang itu gitu kan, maksudnya diseleksi kan ya. Terus aku selalu dibentak-bentak, terus aku selalu di apa ya namanya ya intinya selalu kalau ngebentak itu salah, kalau diem juga salah, serba salah kita kan jadi anak serba salah. Itu dari semua itu ya bentuk perhatian orang tua, bentuk perhatian orang tua ke kamu. Kayak orang tua tuh ya gak mau kalau kamu itu bergaul juga sama orang yang gak benar. Bukan berarti kan semua orang tuh benar ya, maksudnya gak benar tuh dari contoh sikapnya, dari
pengennya sih kayak anak-anak yang Seperti apa? Pertemanan yang biasa-biasa aja gitu, dikatain orang gitu kan mbak. Nah gitu dah. Saya dikatain orang. Kan nanti kalau aku buat pergaulan bebas kan pasti kan tetangga kan ada yang bully gitu kan. Nah kedengaran orang tuanya aku gitu ya, kalau udah kedengaran ya pastinya kan nggak boleh keluar dari rumah gitu, kecuali kan sekolah gitu nanti gitu cuman boleh keluar gitu, yang itu udah kecuali sekolah sama ngaji. Berarti kalau misal kayak main keluar itu nggak boleh berarti ya? tapi ada batasnya gitu, harus pulang jam berapa gitu, harus janji dulu pulang jam berapa gitu. Aku bilang pulang jam 4 beneran gitu, biar nggak dimarahin gitu. Tapi orang tua aku nggak pernah mukul gitu, tapi cuman Menasehati. tapi nasihatnya itu salah. Nasihatnya salah gitu. Contohnya gimana? Maksudnya nasihatnya itu gimana? Orang tua. Biasanya. Kamu ini jangan jalan terus gitu. Masa anak jalan terus gak enak tuh dilihat tetangga gitu, jadinya ya aku ngertiin aja gitu. Kalau ngelawan kan salah, kalau nggak ngedengerin kan salah juga gitu. Jadinya aku bilang ya aku cuman gitu aku. Padahal di hati sudah sakit dia. Biasanya cuman kalau udah bilang bu langsung keluar kamar gitu, langsung nyari ketenangan gitu, bukan nyari ketenangan di luar sana di depan rumah kan ada itu kak tempat duduk gitu, di situ udah sambil makan mikirin dah kan. Sendirian. Karena kayak gitu. Kadang kita tuh kayak udahlah ngelamun lah apa ya, keterjadian itu tuh kayak buat kita mikir. Bisa gitu nggak? Kalau adek mikir nggak? Kalau kayaknya orang tuanya aku kayak gini nih buat kebaikan aku. Mikir nggak sih? Nah, jadi dari situ, dari keresahan itu orang tua kayak mikir juga. Aku takut anaknya aku terjerumus ke dalam hal yang enggak, apalagi di dunia sekarang ini tuh kan banyak yang ini kan dari pergaulan bebas, dari seks bebas itu banyak sekali ketakutan yang ada di orang tua. Jadi itu kenapa orang tua ngelarang kayak gitu? Itu takut anaknya terjerumus kayak gitu. Tapi ada juga harus tahu kenapa orang tua aku nih nuntut aku tuh kayak gitu kan, nuntut aku nih gitu tuh kenapa gitu kan, harus bertanya-tanya kamu juga kan. Dan juga ada juga harus tahu alasannya orang tua itu ngomong kayak gini, menuntutkan kayak gitu, itu kenapa gitu. Ada juga harus tahu. Tapi kalau dipegang sendiri kan gak enak juga bang. Iya, jadi dari sini kita ada juga bisa melihat juga kenapa sih orang tuanya aku kayak gini. Banyak orang tua yang lain, orang tua yang di luar sana itu banyak orang yang tidak memiliki orang tua, malah yang nggak ada orang tua itu jadi gelandangan kan, jadi keluar bebas gitu di dunia yang sekarang. Jadi solusinya itu sekarang itu ada yang harus kita mikir, iya ya orang tuanya aku kayak gini tuh demi kebaikan aku, biar aku tuh gak ke dunia lain, maksudnya dunia bebas kayak gitu. Apalagi sih sekarang masih MTS masih ini tumbuh menjadi tumbuh remaja, masih masa-masa remaja. Gimana? Bisa ini bisa diterima solusinya. Terus gimana? Ada lagi? Ada masalah nilai ranking gitu kan, sempat sempat ranking di kelas MI gitu, sempat ranking dimarahin terus.
ya, kenapa ya aku gak bisa ranking kayak gini ya gitu kan. Iya, tapi kalau mama sih udah sih udah pasrah, nggak bakal kena ranking gitu. Kalau bapak ya harus kena ranking gitu, Harus nuntut gitu ya. kan itu Mbak, kalau cewek kan harus kena gitu, kalau cowok kan udah kan Mbak, Iya. kebanyakan cowok kan nggak ranking gitu kan ke cewek gitu. Kalau cowok terserah. Terus mama itu udah pasrah kalau aku gak bakal ranking. Terus aku udah masuk ke MTS SDN 2 langsung itu dapat aku ngejar nilai. Terus ngejar nilai itu aku gak nyangka kalau aku ranking 2 gitu. Bagus ya. Terus Jadi semangat. mama kayak gimana gitu, kayak aku itu udah kayak nggak kayak penasaran gitu kenapa ranking 2 gitu. Pokoknya dibilang nyontek gitu. Oh iya. Jadi nggak percaya gitu, padahal udah maksimal ranking ngerjain gitu sama belajar, tapi dibilang nyontek gitu. Tapi sih sih Mbak, itu udah bisa mempertahankan ranking gitu. Kalau nggak pertahanin kan pasti kan orang tuanya kecewa kan. Kan apalagi kan kalau nggak ranking pasti kan dibilang main HP terus lah, jangan main HP terus. Kalau udah nggak menang ranking pasti akan disita. Jadinya aku agak belajar, agak main HP gitu. Kalau belajar, kalau ada gitu, kalau nggak ada PR ya main HP gitu. Jadi ya kalau di sekolah baru nontonin gitu. Terus itu pernah sih ranking di kelas berapa gitu, kelas 1 kan sekarang kelas 2 gitu. Kelas 1 kan sih pertama kalinya kan semester 1 kan ranking 2, kelas 2 itu yang semester 2 nya itu kayak ranking bukan kayak sih kayak itu ranking 3 gitu. Jadinya kan Kecewa ya, nurun ya istilahnya ya. dibilang main HP terus gitu, dan disiplin gitu, nggak sopan paling sampai nilainya nurun atau ratingnya turun gitu. Jadinya ya kelahirannya kan udah gak dia mengejar ranking sama nilai gitu. Alhamdulillah udah naik lagi ke 2, tapi maunya aku tuh ke 1 biar orang tua aku kan udah bahagia gitu. Kan bapak kan untuk aku ke juara 1 gitu. Kalau mama kan bersyukur aja, tapi jangan keseringan HP gitu. Ya gitu udah kayak bapak itu nggak mau aku ranking 2 sama 3, mau itu ranking 1 Pertama ya. Iya. kan banyak saya. Emang gitu kan kok banyak banget saing. Terus rasa rasa cemas. Jadi kan adik itu cemas nilai ya. Dari tingkat 2 turun ke 3, terus naik lagi ke 2. Cemas karena kenapa sih kok aku tuh belum bisa ke peringkat 1 gitu kan. Kok bisa? Kok cuma 2 sampai 3 doang yang bisa gitu kan. Tapi dari situ ya adik itu sudah bisa ke peringkat 2 dan juga peringkat 3, karena semua siswa itu tidak bisa ke peringkat 2 dan 3. Gak semua orang itu beruntung seperti itu. Jadi Susi yang batu ya buat mempertahani di peringkat 1 atau mau ke peringkat 1 atau mau ke 2, 3 itu adik itu harus bertahan 30 asal 30 kan pada ingat itu perkataan orang tua aja terus belajar. Ada waktu mana yang belajar, mana yang sedang bermain. Kalau Susi ada gimana? Kalau pengen aku nih cemas banget nih, pengen banget ke peringkat 1 itu gimana sih gitu? Bukannya aku sih mau ke peringkat itu kan juga mau belajar gitu, tapi kan kasihkan HP gitu. Iya, Tapi aku mau dari solusi itu bingung juga kak gitu, maunya itu ranking 1 gitu. Kenapa kan ranking 1 gitu, kayak gimana gitu, kayak nggak mau aku ranking 2 sama 3 gitu kak. Ini aku bingung solusinya itu gimana. Saya bilangnya aku juara 1, soalnya kan juara 1 itu kan mbak, yang juara 1 kan yang pintar sama anaknya kan lebih baik
Iya. jadinya gitu Mbak, jadinya aku harus Mbak, harus segera satu. Target ya berarti solusinya tuh ya solusi menurut kakak ya malah kakak juga dituntut gitu dituntut orang tua bahwa kalau nilai itu harus baik harus bagus, pokoknya orang tua tuh pengen banget, siapa sih orang tua yang nggak pengen kan ya kalau anaknya peringkat kan. Nah menurut kakak tuh ya terusnya kakak adik tuh ya harus bisa mengendalikan adik sendiri, mengendalikan diri sendiri, mengendalikan pikiran juga hati bahwa aku nih ya pengen banget peringkat 1 nih, gimana sih caranya gitu, harus di otak tuh harus peringkat 1 bisa peringkat 1. Nah jadi adik tuh setelah menerapkan peringkat 1 itu ya bisa ada tuh nargetin dari segi belajar, dari segi mengondisikan waktu buat main, waktu buat HP yang mana gitu. Jadi tuh ya adik tuh ya bisa menjadwalkan lah, menjadwalkan mana yang belajar, mana yang main, mana yang sekolah, mana yang ngaji gitu kan. Itu harus ditarget, benar-benar ditarget. Itu harus benar-benar niat kalau emang adik itu mau peringkat 1. Itu solusinya. Apalagi? Cuman itu aja. Oke, dari tadi kan kita sudah bahas gimana dari segi keluarga yang mengekang, keluarga yang sering ibaratnya tuh sering kita tuh dilarang-larang, kesana nggak boleh, sini nggak boleh. Juga masalah nilai gitu kan ya, nilai pengennya tuh nilai pertama, peringkat pertama, cemas gara-gara aku nih kenapa aku nggak bisa peringkat pertama, apalagi dituntut orang tua buat peringkat pertama itu kan ya yang sudah kita bicarakan barusan. Nah jadi bisa kita simpulkan gitu kan ya bahwa orang tua itu menjadi hal yang prioritas bagi kita, ya kan? Kalau nggak ada orang tua kita gimana? Apalagi kita masih sekolah, kita masih belum punya ibaratnya itu belum ke jenjang hal yang pernikahan gitu kan. Jadi kita tuh harus benar-benar menghargai orang tua. Kalau nggak ada orang tua, kita tuh hidupnya gimana? Kan gitu. Emang orang tua tuh banyak sekali cerewetnya, banyak sekali ngekangnya. Jadi adik tuh bisa mengerti lah, oh kayak gini loh orang tua saya. Kan adik tuh bisa lihat tuh ya di sosmed tuh kan banyak orang tua yang ngebiarin anak-anaknya gitu kan. Adik tuh bisa belajar dari sini. Iya. Adik bisa ngertiin kondisi orang tua, ngertiin gimana nanti saya nilainya gimana. Adik bisa menilai sendiri nanti, nggak usah khawatir karena itu kan sudah hal kewajiban orang tua mengekang anaknya, bukan mengekang. Ibaratnya tuh bukan mengekang, tapi biar anak ini nggak berbalas bebas, nggak terjun ke hal yang bebas seperti itu. Ya, saya. Apa kamu bisa bekerja terima? Sudah, mas saya nak. Terus makasih. Semangat ya, pokoknya semangat belajar, semangat ngejar target tadi yang sudah ditargetkan. Oke?